Kau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Selamat malam untuk teman-teman di California dan sekitarnya, juga di East Coast. Selamat pagi Romo, dan selamat pagi untuk yang di Jakarta juga dan sekitarnya, juga di Singapura. Tidak terasa ya, hari ini sudah memasuki session ke-9 dari perjalanan latihan rohani kita di minggu ketiga, which is Minggu Sengsara ya. Minggu depan itu kita memasuki sesi terakhir dengan Romo Hartono di minggu ketiga. Kepada teman-teman yang belum tahu, itu Romo biasa masuk dan bersama kita 30 menit sebelum jam 8. Jadi seperti hari ini, Romo bernyanyi diiringi oleh gitarnya Bancung. Romo bernyanyi Besame Mucho dan Sue Ora Jamu. So, yang mau bernyanyi dengan Romo minggu depan, silahkan masuk 30 menit sebelumnya, karena kita juga minta tolong supaya teman-teman memilih lagu lain, jangan Besame Mucho. Kalau yang mengerti itu Kiss Me a Lot. Kalau Romo bernyanyi Kiss Me a Lot Too Many Times, ya repot juga ya. Anyway, kita akan memasuki latihan rohani hari ini. Akan dimulai dengan lagu pilihan Romo, Tenanglah Kini Hatiku. Ini spesial lagu yang dipilih Romo supaya membantu kita memasuki suasana hati untuk meditasi. Dan kemudian Romo akan membuka acara dengan doa pembukaan. Baik, kita memasuki latihan rohani hari ini. Silahkan, Tia. Tenanglah kini hatiku, Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur bisa berkumpul kembali hari ini. Terlebih hari ini kami memperingati, merayakan Santo Yosef. Kami bersyukur karena dengan perantaraan Santo Yosef, kami merasa juga Kau jagai sebagai keluarga kami maupun keluarga besar bersama para sahabat. Kami bersyukur dengan Santo Yosef, Kau satukan dengan Yesus, Kau dekatkan dengan Bunda Maria yang juga sungguh menolong kehidupan kami. Kami haturkan acara doa hari ini supaya menjadi saluran rahmat bagi kami semua, saluran kekuatan untuk yang merasa lemah, saluran penyembuhan untuk mereka yang merasa kurang enak badan, dan juga dukungan yang kuat untuk mereka yang merasa sendirian. Dengan rahmat Santo Yosef, bantulah kami ya Tuhan untuk terus maju dan bisa saling merawat sebagaimana Santo Yosef merawat, memberikan hidupnya bagi Yesus dan Bunda Maria. Kami haturkan doa sederhana kami ini dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, hari ini kita akan latihan doa tentang Yesus dimakamkan. Lukas bab 23 ayat 50 sampai 56. Latihan doa ini, spiritual exercises, sambung dengan latihan doa kemarin tentang wafat Kristus. Tema hari ini adalah menderita bersama Yesus. Nah, saya ingat ada patung yang langka sekali. Saya belum pernah melihat ketika di Amerika maupun di Filipina, yaitu wafatnya Santo Yosef. Di Ambarawa, di belakang gereja Ambarawa yang disebut gereja Jago, karena di menara belnya ada jago begitu untuk menentukan arah yang digerakkan oleh angin. Di belakang ada patung ukuran manusia, Santo Yosef yang dalam perjalanan meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia, Santo Yosefnya terbaring, lalu Bunda Maria duduk di sampingnya, dan Yesus putranya berdiri. Patung itu sungguh menyentuh hati saya, karena saya bisa membayangkan perasaan Yesus yang sedemikian dekat, ayahnya, gurunya. Yesus banyak belajar tentang pertukangan kayu, tentang iman, tentang hidup sebagai seorang laki-laki, yaitu orang yang berjuang untuk bangsa, yang mencintai imannya dan seterusnya, dan juga seorang ayah yang sangat bertanggung jawab, gitu, mencintai Bunda Maria. Walaupun katakanlah sumber-sumber kekuatannya lain. Ya, Bunda Maria mendapat penampakan malaikat Gabriel. Kalau Santo Yosef itu bekalnya hanya mimpi. Tetapi orang ini bisa memberdayakan mimpi menjadi kekuatan iman, kekuatan menjadi bapak keluarga, dan akhirnya bisa melindungi juru selamat kita, Yesus Kristus, dan ibundanya. Renungan tentang Santo Yosef sungguh menarik. Nah, hari ini kita juga, marilah kita ingat poin yang kedua pengantar saya, tentang pertemuan para uskup di tahun 451 di daerah namanya Kalkedon.
Sekarang itu wilayah Turki. Pada waktu itu sekitar 520 uskup berkumpul karena ada polemik masalah tentang siapakah Yesus itu. Singkat kata, pertemuan para uskup itu memutuskan sampai kepada iman yang kita yakini sampai sekarang ini. Dalam terang kitab suci, Yesus adalah sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah. Sungguh-sungguh ilahi, sungguh-sungguh manusiawi. Nah, ini sebaiknya kita bawa di dalam kontemplasi kita, justru tentang pemakaman. Minggu lalu tentang Yesus yang wafat. Ya, Yesus sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh Allah wafat. Hari ini kita merenungkan kelanjutannya. Yesus yang sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh ilahi, sungguh-sungguh Allah dimakamkan. Pengantar saya terakhir, saya ingin membacakan sebagian dari Mazmur 139 tentang Allah yang Maha Tahu. Saya merasa Mazmur seperti ini juga sungguh dihidupi oleh banyak orang Israel, termasuk keluarga kudus, termasuk Yesus sendiri, dan meneguhkan imannya. Mazmurnya berdoa demikian. Kemana aku dapat pergi, ya Tuhan, menjauhi roh-Mu? Ketika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Ketika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, Engkau di sana. Kalau aku terbang dengan sayap fajar, Engkau di sana. Syukur, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya Allah, saat Engkau menenun aku dalam kandungan ibuku, saat aku dijadikan di tempat tersembunyi, di bagian-bagian bumi yang paling bawah, dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Saudara-saudari sekalian, Mazmur 139 adalah mazmur tentang kesadaran mendalam bahwa kehidupan kita manusia ini betul-betul ada di tangan Tuhan, dalam arti kita itu dimengerti oleh Allah sampai sedalam-dalamnya. Santo Agustinus pernah mengatakan, ya Tuhan, Engkau mengerti diriku lebih daripada diriku sendiri mengerti tentang diriku. Marilah kita, saudara-saudari, sekarang mendoakan pemakaman Yesus itu sambil merasa-rasakan hal itu. Sungguh Allah, sungguh manusia, dan juga bahwa Tuhan yang mengerti cerita kehidupan kita lebih daripada kita sendiri, juga memahami malah sejarah hidup kita ke belakang, sejarah yang sedang kita tulis, dan sejarah kita di masa depan. Marilah kita sekarang latihan doa bersama. Ya, saya kembalikan pada Tia. Tolong Tia. Saudari-saudara sekalian, marilah kita mengawali kontemplasi kita, ikut serta dalam pemakaman Yesus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, kontemplasi tentang pemakaman Yesus sangatlah penting. Di dalam syahadat iman kita setiap minggu paling tidak mengatakan, aku percaya bahwa Yesus wafat, dimakamkan,
Dan pada hari ketiga turun ke tempat penantian dunia orang mati. Dan dari situ dibangkitkan oleh Allah. Marilah kita memasuki misteri iman kita dengan keheningan agung. Kisah pemakaman Yesus, Juru Selamat kita. Dari Injil Lukas bab 23 ayat 50 sampai 56. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu untuk menghukum Yesus. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi. Ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan, dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta. Dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara sekalian, sebuah solidaritas agung. Iman Kristiani sedemikian unik, mengajak kita percaya bahwa Juru Selamat kita juga wafat, dimakamkan. Marilah dalam kontemplasi sekali lagi kita hadir dengan Ibunda Yesus. Marilah kita mencoba hadir, merasa-rasakan hati seorang ibu yang kehilangan anaknya yang masih muda. Marilah kita juga hadir dekat dengan sahabat-sahabat Yesus yang begitu mencintainya dan kehilangan orang baik ini yang menyembuhkan, mengampuni, menghidupkan banyak kehidupan yang sudah layu dan mati. Di makam Yesus, kesunyian, hanya kesunyian tanpa kata. Tidak ada lagi kata yang bisa mewakili kisah hidup manusia pada akhir hidupnya. Kematian, pemakaman. Saudari-saudara sekalian, marilah kita memberanikan diri menggandeng kesunyian itu bersama Yesus yang sudah mendahului. Kita berani memandang pada kematian dan pemakaman
bersama Yesus yang sudah wafat dan dimakamkan. Marilah kita berani mendekati makam bersama dengan Bunda Maria, sahabat-sahabat Yesus, dan Yesus sendiri dimakamkan. Marilah kita memanjatkan doa-doa kita. Apa yang kita mohon? Apa yang bisa kita syukuri saat ini? Apa doa kita untuk pertumbuhan iman kita yang makin kuat, harapan kita yang makin kuat, dan kasih kita yang tidak boleh putus. Kita jalin semuanya ini dengan doa yang diajarkan Yesus. Percaya pada Bapa. Dalam hidup, dalam mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, ada pepatah Latin yang berbunyi demikian. Imaginatio mayor es ciencia. Imaginatio mayor es ciencia. Imagination is more important than science. Imajinasi adalah lebih penting dari ilmu pengetahuan. Ketika saya membaca pepatah Latin ini, saya ingat betul persis inilah spiritual exercises yang kita buat, yang disarankan oleh Santo Ignatius, menggunakan our human faculty, our human senses. Kita ini bukan hanya makhluk berpikir, makhluk yang kelihatan saja, tetapi sebetulnya kita itu adalah makhluk rohani yang mempunyai mata rohani, telinga rohani, perasaan rohani. Malah ada yang mengatakan bahwa sebetulnya kita itu betul-betul lebih dahulu sebagai spiritual being gitu, daripada seperti yang kelihatan kita seperti ini. Jadi kemendalaman diri kita. Nah, sekarang di dalam doa ini kita diajak, diingatkan oleh Santo Ignatius supaya kita menghidupkan diri kita seutuhnya itu. Untuk apa? Untuk memasuki misteri keselamatan. Nah, misteri keselamatan banyak sekali dikatakanlah diungkapkan di dalam kitab suci dengan aneka macam ya, cerita dan seterusnya. Saya akan menyebutkan beberapa ayat yang mohon supaya diterima untuk membuka mata telinga rohani kita, perasaan rohani kita, daya-daya rohani kita. Yang pertama kitab Wahyu bab 3 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan anak manusia berkata demikian. Tuhan mengatakan, aku menegur engkau dan mengajar engkau. Aku berdiri dan mengetuk pintu. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu bagiku, aku akan mengunjunginya, aku akan makan bersamanya, dan dia akan makan berperjamuan dengan aku. Tuhan yang mendatangi kita diajak membuka kehidupan, dan kita berpartisipasi di dalam peristiwa kebersamaan dengan Allah itu. Yang kedua dari kitab Nabi Yesaya bab 44
ayat 20-21. Yesaya mengatakan demikian, Tuhan bekerja demikian. Aku membentuk pelayan-pelayanku. Dan kalau Tuhan membentuk para pelayannya, kita juga ingat seperti Injil Lukas 15 yang minggu lalu saya sebut itu. Maksudnya juga bukan pelayan yang berjarak, pelayan fungsional, tetapi seperti anak sendiri. Ya, anak sendiri yang hidup karena diampuni, karena ditebus. Dirindukan, dinanti-nanti. Ya, jangan berhenti pada 1-2 kata saja, tetapi keseluruhannya. Artinya kitab suci mau membuka kita kembali kepada Tuhan secara keseluruhan kita. Ya, tidak hanya misalnya kita hanya merasa saja berdosa atau kurang ini kurang itu, tidak, keseluruhan. Tuhan memandang kita secara keseluruhan. Surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 6 ayat 7-8. Jangan menipu Tuhan, mengatakan demikian. Daging adalah sumber kerusakan, korupsi. Dikatakan flesh, corruption. Spirit, everlasting life. Orang Yunani, orang Latin percaya bahwa imajinasi itu from the realm of the spirit. Imagination belongs to our spirit. Dengan kata lain, sekali lagi jangan jatuh begitu saja membedakan katakanlah fisik dengan yang roh itu, yang jasmani rohani, tetapi keseluruhan kita diajak untuk bisa sampai kepada tahap yang sedalam kejiwaan kita. Ya, berimajinasi itu. Terus yang terakhir pieta. Saya mau menyebut tentang pieta. Tadi saya mengawali dengan Santo Yusuf yang meninggal. Renungan kita, spiritual exercises kita tentang Yesus yang meninggal dan dimakamkan. Saya hampir setiap minggu itu selalu rosario dan saya berjanji berosario untuk kelompok doa kita ini kan. Nah, kalau peristiwa sedih hari Selasa dengan Jumat, yang terakhir saya mengingat peristiwa Pieta itu. Pieta adalah ketika Bunda Maria menerima jenazah Yesus. Bunda Maria menerima jenazah Yesus, sedemikian pula menerima, mendampingi, menemani Santo Yusuf, suaminya yang tercinta, yang meninggal. Ya. Nah, bagi saya itu menjadi sumber konsolasi, penghiburan yang mendalam, membayangkan juga kalau saya hanya berimajinasi, misalnya saya sudah menyebut tentang adik saya, tentang mami saya, toh. Kalau saya berimajinasi bahwa Bunda Maria adalah orang yang pertama yang akan menerima juga jenazahnya. Sedemikian sebelumnya Bunda Maria sudah menerima jenazah putranya dengan jenazah suaminya. Bagi saya menjadi sumber kekuatan mendalam. Baiklah saudari-saudara sekalian, marilah kita melanjutkan latihan doa ini dengan menimbang-nimbang dalam sharing, dengan tanya jawab, kita merasa-rasakan supaya kita bisa mulai menyentuh kenyataan yang kita anggap sering sebagai kenyataan yang penuh kegelapan, tetapi sesuatu yang Tuhan sendiri di sana, Bunda Maria menerima, dan kita percaya di dalam iman. Aku percaya bahwa Tuhan tidak asing dengan dunia orang meninggal. Tuhanlah gembalaku, Tuhan kita adalah yang berjalan juga di lembah,
kekelaman. Tuhan sendiri sudah mendahului kita berjalan melalui lembah kematian itu. Baiklah, saya kembalikan kepada Mayu dan Lucy. Terima kasih Romo. Teman-teman, dalam 25 menit ke depan kita akan masuk ke sesi sharing dan tanya jawab. Tapi kita akan lihat pengumuman dari Tia sebentar dan kemudian Mayo juga ada pengumuman. Ya, thank you Tia. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi untuk mendukung pengajaran kita dalam bentuk kontribusi dana, bisa dikirimkan ceknya ke Marcella Raharjo atau bisa di Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih buat semua taburannya selama ini dan support-support lainnya. Kemudian Mayo, silakan untuk pengumuman dari Mayo. Iya, seperti yang aku bilang tadi at the beginning ya, jadi minggu depan itu sesi terakhir. Untuk teman-teman yang mau bertemu dengan Romo Hartono lagi di program kita, kita tadi berbicara, bincang-bincang, apakah ada tema dari teman-teman yang mau diusulkan. Jadi silahkan kalau ada usulan tema, bisa mengirimkannya ke aku sendiri atau Agem. Jadi silahkan, ya, jadi Romo Hartono juga dengan baik hati menawarkan, mari kita ketemu kembali. Jadi kita juga mau mengerti apa yang dibutuhkan untuk perbincangan selanjutnya. Begitu aja Lucy, terima kasih. Thank you Mayo. Terima kasih banyak Romo Hartono untuk sesi hari ini. Dengan bimbingan Romo, kita hampir selesai di retret bagian 3 kita. Kita mau tutup sesi hari ini, kita akan dengarkan dulu lagu untuk membantu kita meresapi pengajaran yang barusan kita dapatkan. Setelah itu kita dengarkan wrap up dari Romo ya, kemudian minta diberi berkat buat kita semua. Terima kasih banyak Romo dan teman-teman atas kesetiaannya. Silakan Tia lagunya. Saudari-saudara sekalian, terima kasih untuk sharing kita yang mendalam. Memang tidak banyak, tidak semua apalagi yang bisa sharing,
Saya kira kita punya masing-masing pengalaman rohani yang mendalam, terlebih tentang kehidupan kita, atau kehidupan yang berhadapan dengan kematian, pemakaman, yaitu perpisahan. Untuk penutup, saya mau mengingat kembali latihan rohani Santo Ignatius nomor 319. Santo Ignatius mengingatkan kita ketika kita menimbang tentang kehidupan rohani kita, tentang doa-doa kita, kita memang bisa melihat pengalaman penghiburan. Tetapi ada pengalaman yang menantang, bahkan sampai kekeringan rohani. Ya, pengalaman semacam kegelapan, semacam ya mau kemana jalannya begitu. Nah, pada waktu itu Santo Ignatius mengatakan, di saat demikian jangan lupa, karena bukankah itu juga saat rahmat, tetapi rahmat di dalam tempurung kegelapan, rahmat yang tersembunyi, rahmat yang tidak langsung kelihatan. Maksudnya apa? Kalau kita mengalami kebuntuan, kegelapan itu, bukankah kita diingatkan memang segalanya itu tergantung dari rahmat. Kehidupan kita itu betul berdasarkan rahmat Tuhan. Tadi kita menyebutnya, hidup maupun mati di tangan Tuhan. Nah, kesadaran ini jangan sampai menjadi alasan bersedih, gitu. Tetapi kalau kita sedih hati, tidak bisa melihat untuk bisa gembira lagi, kita diingatkan, paling tidak kita mulai mencoba mengerti lagi. Bukankah ini adalah rahmat tersembunyi, yaitu bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita tergantung dari Tuhan. Tadi pertanyaannya Ko Hasan, toh. Ciptaan Tuhan yang adalah segala-galanya. Ya, kita sumber konsolasi, kehidupan, semangat, kreativitas, keberanian, sebetulnya rahmat Tuhan. Saya ingin menutup dengan kata-kata Paus Fransiskus 2 minggu yang lalu, dia di Irak, kan. Lalu pertemuan di tempat Abraham. Abraham dijumpai Tuhan, yaitu di kota namanya Ur di Irak, gitu. Bersama dengan pemeluk agama-agama lain, Islam, Yahudi dan seterusnya, terutama yang menerima Bapak Abraham sebagai Bapak iman mereka, Paus mengatakan, do as Abraham did. Lakukanlah seperti yang Abraham lakukan, buat. Lanjutlah berjalan di dalam pengharapan. Dan sementara engkau berjalan dalam pengharapan, jangan lupa terus melihat kepada bintang-bintang di atas. Walk in hope and never stop looking to the stars above. Simbolik sekali, tidak harus menyebut Tuhan atau apa, tetapi maksudnya mudah-mudahan kita juga bisa menangkap di dalam iman. Baiklah saudari-saudara sekalian, kita masih melanjutkan, sekali lagi paling tidak, kita akan melihat bagaimana dalam perjalanan hidup kita, Tuhan selalu beserta kita. Ya, di sini dalam kata-kata Paus disimbolkan dengan bintang-bintang itu. Indah, terang, ya, walaupun kecil-kecil. Marilah kita doa penutup dan kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih hari ini boleh merenungkan sesuatu yang dalam kenyataan hidup kami yang masih banyak gelapnya daripada terang. Kecuali ketika kami melihat bintang-bintang, pewartaan kitab suci, dan pewartaan kehidupan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah pengharapan kami, baharuilah di dalam kami keberanian yang kreatif
sehingga kami bisa terus berjalan dengan optimisme dan konsolasi dengan menerima penghiburan dan rahmat yang hanya berasal dari Engkau. Kami haturkan doa sederhana ini dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo.